Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat malam teman-teman. Baik, di sini saya bersama teman saya Alex ingin membahas materi tentang minyak bumi. Baik, dalam materi minyak bumi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, pembentukan minyak bumi. Yang kedua, komponen minyak bumi. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Yang keempat, kualitas bahan bakar. Kelima, bahan bakar alternatif. Keenam, kegunaan minyak bumi dan reproduksinya. Yang ketujuh, dampak pembakaran bahan bakar. Baik, sebelum kami memaparkan materinya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Stephen Siano Terdawan Minus. Perkenalkan, nama saya Alexander Virgilio Bakar. Baik, saksikan videonya. Baik, di sini yang pertama, pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan puing-puing berbagai jenis organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan telah terukur dengan lumpur di dasar laut selama jutaan tahun lalu. Lumpur berubah menjadi berbagai bahan seperti berpori, tetapi puing-puing organisme bergerak ke daerah bertekanan rendah dan terkumpul di batuan kedap air di daerah perangkap gas alam dan air dihasilkan sebagai deposit minyak gas alam berbeda. Di rongga di atas minyak cair mengapung di atas reservoir. Klasifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mikroorganisme yang mengandung lumpur, dan yang kedua, berjuta-juta tahun dirabat. Yang ketiga, sedimen dari dasar laut. Yang keempat, menghasilkan polusi minyak dan gas. Yang kelima, tidak ada minyak bumi berasal dari puing-puing organisme hidup yang terakumulasi sebagai deposa minyak bumi dan bumi di batuan permosabel. Dan 6, bahan bakar fosil diklasifikasikan sebagai sumber dan yang tidak terlarutkan. Pasalnya, proses pembentukan minyak bumi sangat lama. Untuk mengekstrak minyak bumi perlu melakukan proses pengeluaran minyak yang dipisahkan dari gas alam berupa cairan berevolusi hitam pekat yang berkilau. Minyak metana ini tidak dapat digunakan secara langsung dan harus dimurnikan dengan destilasi bertingkat. Dan yang kedua, komponen penyusun minyak bumi. Komponen penyusun minyak bumi dengan presentasi tertinggi adalah hidrokarbon. Unsur karbon sendiri dalam minyak bumi mencapai 82-87% komponen. Berikutnya diikuti dengan hidrogen dengan presentasi 11-15%. Sedangkan kandungan oksigen, hidrogen, dan sulfur dalam kecil. Ketiga komponen terakhir lebih melebihi masing-masing 1,5%. Selain itu, terdapat pula kandungan logam di dalam minyak bumi, namun tidak lebih dari 0,1%. Komponen itu tidak akan selalu tetap. Oleh karena itu, hasil yang dihasilkan di atas berapa rentungan ini dikarenakan proses fisik pembentukan minyak bumi yang berbeda-beda, dari segi warna, kepekatan, kekentalan, dan kekuatan lainnya. Komponen minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alipatik, alisiklik, maupun aromatik. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pencahayaan atau pemisahan minyak dengan cara pemanasan, sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Beberapa minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Yang keempat adalah kualitas bahan bakar. Bahan bakar adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembakaran sehari-hari. Bahan bakar juga sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Kualitas bahan bakar di SL bisa ditentukan melalui kadar angka, catatan angka cetak melalui
Niki 0 sampai atau jenis bentukan minyak bumi. Beberapa faksi minyak bumi adalah proses pembentukan gas, cair, dan padat. Metode pengolahan minyak bumi. Cara mengolah kandungan laut untuk diambil minyak bumi tentu dengan pengeboran di IPS pantai. Agar menjadi produk bermanfaat, pengolahan minyak bumi dilakukan dengan cara 2. 1. Distilasi, cracking, reforming, dehidrasi, dan polimerisasi, dan yang terakhir treating. Berikut ini penjelasan singkat proses pengolahan minyak bumi. Destilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa reaksi yang sesuai dengan kegigihannya. Yang kedua, cracking adalah proses penguraian atau pencairan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon yang berukuran kecil. Yang kelima, bahan alternatif. Bahan bakar alternatif seperti gas seperti hidrogen, gas alam, dan propana, alkohol seperti etanol, metanol, dan metanol, minyak nabati, dan limbah, dan listrik. Energi alternatif adalah sumber energi terbaru yang berperan untuk menggantikan sumber energi konvensional seperti listrik, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Contoh, air, panas bumi, nuklir, angin, gelombang surya, gas alam, gembung, biomasa, hingga batu bara. Yang keenam, kegunaan minyak bumi dan residu minyak. Minyak bumi memang memiliki banyak kegunaan, antara lain sebagai berikut. A. Bahan bakar gas. Terdapat dua jenis gas alam dalam bentuk cair dan padat digunakan sebagai bahan bakar, yaitu 1. Liquefied natural gas atau LNG. Yang kedua, liquefied petroleum gas atau LPG. Yang B. Berlarut dalam industri, contohnya petroleum C. Yang C. Bahan bakar kandungan motor, contohnya bensin dan solar. Yang D. Bahan bakar rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin, contohnya Rusia atau minyak. Situs yang menunjukkan pembakaran relatif. Angka ini sekaligus sebagai salah satu sejumlah faktor struktur dan karakteristik keseluruhan. Bahan bakar diesel ini memiliki cetana murni dan alami sangat mudah terbakar. Karena semakin tinggi angka cetane, semakin tinggi pula kualitas bahan bakar. Cetane ini lebih dipilih sebagai standar penggambaran mudah penyala dalam ruang pembakaran. Yang ketujuh, dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan berbagai polutan energi seperti gas beracun dan molekul berikulat. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat kami bawakan pada malam ini. Semoga materi yang kami bawakan pada malam hari ini dapat berguna bagi teman-teman semua yang ada di sana. Sekian dari kami berdua, terima kasih.